Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nufus Aifah dengan NIM 14014211168. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangbiakan manusia dan hewan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan manusia adalah cara yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan keturunannya. Manusia berkembang biak secara generatif, di mana individu akan dilahirkannya melalui proses fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, maka sel sperma akan mencari keberadaan sel telur. Dan apabila sel sperma sudah menemukan sel telur, kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur, sedangkan ekor sperma akan tetap berada di luar sel telur. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti antara sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Untuk melakukan perkembangbiakan secara generatif, manusia membutuhkan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan manusia pada laki-laki, yaitu alat perkembangbiakan pada laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu alat perkembangbiakan luar dan alat perkembangbiakan dalam. Alat perkembangbiakan luar diantaranya yaitu yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Penis ini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan yang disebut dengan kulup. Lalu yang kedua yaitu ada skrotum. Skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah atau sepasang testis atau zakar yang berbentuk bulat telur. Kemudian alat perkembangbiakan dalam. Alat perkembangbiakan dalam adalah alat perkembangbiakan yang terdapat pada dalam tubuh manusia dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat perkembangbiakan dalam yang diantaranya yaitu 1. Testis. Testis merupakan bagian yang memiliki bentuk bulat telur dan tersimpan di dalam skrotum. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang kelima ada kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis merupakan bagian yang terbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm dan terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma.
Yang keenam ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat dan terletak di bawah kantong kemih. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang dan terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar Cooper ini berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kemudian alat perkembangbiakan pada perempuan. Sama seperti laki-laki, alat perkembangbiakan perempuan dibedakan menjadi dua, yaitu alat perkembangbiakan luar dan alat perkembangbiakan dalam. Alat perkembangbiakan luar yang terdapat pada manusia yaitu ada vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi yang dibatasi oleh sepasang bibir yang disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran kencing dan saluran reproduksi. Kemudian alat perkembangbiakan dalam. Pada perempuan terdapat 7 alat perkembangbiakan dalam maksud saya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur. Memiliki struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2, terletak di samping kanan kiri rahim. Yang kedua ada saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran telur merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Saluran ini merupakan tempat pembuahan. Lalu yang ketiga ada infundibulum. Infundibulum memiliki bentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Yang keempat ada rahim. Rahim memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Yang kelima ada endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar rahim dan saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Vagina tersusun atas otot-otot elastis dan dilapisi oleh selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Yang terakhir ada serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah bagian vagina. Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih bentuk dari alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan, di sini sudah saya berikan ilustrasi tentang alat reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Di sini ada bagian penis, terus ada uretra, ada vas deferens, ada testis, ini berbentuk seperti telur ya, ada skrotum, ada epididymis, lalu selanjutnya ada kelenjar Cooper, selanjutnya ada kelenjar prostat, dan kelenjar vesicula seminalis. Sedangkan pada perempuan terdapat ovarium. Ini adalah ovarium, terdapat pada samping kanan dan samping kiri rahim. Kemudian ada tuba Fallopi, ada infundibulum,
Di sini ada uterus, ada endometrium, ada cervix, dan ada vagina. Dari yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru pada hewan yang bertujuan untuk melestarikan spesies dan mencegah kepunahan hewan yang ada di bumi. Hewan dapat berkembangbiak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melakukan terjadinya proses fertilisasi. Sedangkan pada perkembangbiakan generatif terjadi karena adanya proses fertilisasi. Pada perkembangbiakan generatif, fertilisasi terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal merupakan fertilisasi yang terjadi apabila sel sperma dan sel telur terjadi pembuahan di luar tubuh induk betina. Maksud saya terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi internal yaitu sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Sedangkan fertilisasi eksternal merupakan fertilisasi yang terjadi apabila sel telur dan sel sperma terjadi pembuahan di luar dari tubuh induk betina. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi eksternal yaitu ikan. Selanjutnya ada perkembangbiakan generatif hewan. Perkembangbiakan generatif hewan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya proses fertilisasi. Pada perkembangbiakan generatif hewan terdapat tiga cara proses perkembangbiakan. Yang pertama ada ovipar. Ovipar merupakan hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Embrio yang dimiliki oleh hewan ini akan berkembang biak di dalam telur, dan telur tersebut akan dikeluarkan oleh induk betina. Contohnya ayam, burung, dan ikan. Ini adalah contoh dari hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovipar. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio yang dimiliki oleh indukan akan berkembang biak di dalam berkembang di dalam rahim dan akan dilahirkan apabila sudah mencapai waktu yang tepat untuk dilahirkan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vivipar yaitu kucing, sapi, dan paus. Dan yang terakhir, perkembangbiakan generatif dapat dilakukan dengan cara ovovivipar. Ovovivipar merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal dan sebagian jenis ular. Embrio yang dimiliki oleh hewan ini akan berkembang biak di dalam telur. Telur ini tidak dikeluarkan oleh indukannya, melainkan apabila embrio tersebut sudah mencapai waktu yang matang untuk dilahirkan, maka telur tersebut akan menetas di dalam tubuh indukannya. Contohnya ini, ada ikan hiu. Setelah berbicara tentang perkembangbiakan generatif, selanjutnya kita akan membicarakan perkembangbiakan vegetatif. Ada beberapa cara hewan untuk melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama ada membentuk tunas, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Contohnya Hydra sp. Yang kedua yaitu membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri menjadi dua. Pembelahan ini terjadi pada inti sel yang kemudian diikuti oleh pembelahan sel dan pembelahan dinding.
Hewan yang dapat melakukan pembelahan diri merupakan hewan yang memiliki sel satu, contohnya amoeba. Lalu yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan hewan dengan memutus tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih untuk menghasilkan individu baru. Bagian tubuh yang dipotong akan tumbuh untuk melengkapi bagian tubuh lain yang belum ada. Hewan yang berkembangbiak dengan fragmentasi yaitu contohnya cacing planaria. Yang keempat ada partenogenesis. Partenogenesis merupakan perkembangbiakan apabila telur tidak dibuahi oleh sel jantan akan tetap menjadi sebuah individu. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan secara partenogenesis yaitu lebah, kutu, dan semut. Contohnya pada lebah, apabila telur lebah dibuahi oleh sel sperma maka akan menjadi individu betina. Baliknya, jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, telur tersebut akan menetas menjadi individu jantan. Ini adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama ada tunas. Ini adalah bentuk dari hidra yang melakukan perkembangbiakan dengan membentuk tunas. Lalu yang kemudian ada amoeba yang melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Yang ketiga ada fragmentasi. Dapat dilihat di sini apabila cacing tersebut dipotong pada bagian tertentu, maka ia akan membentuk potongan bagian yang belum ada pada bagian yang dipotong. Lalu yang keempat ada partenogenesis. Partenogenesis contohnya terjadi pada lebah. Yang ketiga ada teknologi perkembangbiakan manusia dan hewan. Teknologi perkembangbiakan manusia. Yang pertama ada inseminasi. Inseminasi merupakan teknik memasukkan sperma yang telah dipreparasi langsung ke dalam rongga rahim menggunakan kateter yang khusus. Pada teknologi ini biasanya sel sperma akan diambil langsung dari laki-laki. Kemudian sel sperma tersebut akan disuntikan langsung ke rahim. Tujuan dari inseminasi ini adalah untuk memperbanyak jumlah kualitas sperma yang baik untuk mencapai rahim. Yang kedua ada fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Teknologi ini merupakan teknik reproduksi berbantu dengan mempertemukan sel telur matang dengan sperma di luar tubuh manusia. Teknologi ini biasanya dimanfaatkan oleh para wanita yang memiliki gangguan pada kehamilan. Teknologi berikutnya yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada inseminasi buatan. Proses inseminasi buatan merupakan proses memasukkan cairan sperma yang telah dibekukan dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan memerlukan bantuan manusia menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan sendiri ini memiliki beberapa manfaat, yaitu ada efisiensi biaya, ada efisiensi waktu, dan menghasilkan keturunan yang bersifat unggul. Yang kedua ada cloning. Cloning dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan untuk kemudian dikembangkan menjadi satu individu utuh. Sifat dan ciri yang dimiliki individu baru tersebut akan sama persis dengan sifat individu induknya. Contohnya apabila sel yang digunakan untuk melakukan cloning adalah sel yang berasal dari induk betina, maka hasil dari cloning akan menghasilkan individu betina juga. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.